Kita tunggu yang lain dulu ya, bentar. Hasil 3 menit lagi. Baik, Pak. Ini kita total ada berapa ya? Total mahasiswanya ya, Pak. Bentar. Iya, di kelas ini. Penasaran. 25, Pak. Oh, 25 ya, oke. Sekarang, sekarang baru 17 ya. 17 sama saya 17. Oh iya, Pak, mau menginfokan juga, ini juga dari kelas kita ada yang mengikuti studi independen di Agate. Berapa Di ya? mana? 5 orang. Iya, studi independen di Agate, Pak. Agate itu Kampus apa? Merdeka. Oh, jadi 2 Kayak, kampus gitu? iya, Apa? gitu, Pak. Kok bisa? Buat apa sih? Emang dari, nggak tahu dari Kaprodinya sih, Pak. Itu semacam apa sih kelasnya? Emang harus di situ apa gimana? Kurang lebih kayak gitu sih, Pak. Jadi Kayak gini sih ngambil di Pak, kelas lain gitu program Kampus Merdeka kegiatannya Pak. kegiatannya. Ngambil apa? Sorry, ngambil apa? Jadi gini Pak, Halo? kan ada program pemerintah tuh Kampus Merdeka. Nah, di kelas B Oke, ini ya. ada beberapa orang yang ikut itu Kampus Merdeka itu studi independen. Jadi kita belajar di luar kampus. Nah, Oke, itu semacam kayak ekstrakurikuler atau mandatory? bukan ekstrakurikuler sih Pak, kayak mata kuliah juga, cuman kita jatuhnya Oke. pelatihan gitu sih Pak. Nah, nanti kalau kayak kan jadi Hmm. mereka tuh minimal 20 SKS kan. Nah, sedangkan semester 3 ini Ah, kalau nggak salah 21 SKS. Nah, oke. kemarin kata Pak Dedi, terus saya juga nanya ke cutting yang ngikut, katanya sih kita boleh ngikut ini apa Zoom-nya gitu kayak perkelasan Bapak, tapi kita nggak diwajibin ngerjain tugas, katanya gitu. Nah, nanti nilainya itu masuk ke SIAM dari Agate-nya. Nilainya masuk ke SIAM. SIAM kita yang ikut Oke, Kampus Merdeka. oke. Emang Dari Bapak kampus belum tahu Merdeka itu, itu Pak? belum, saya belum tahu. Tapi di kampus Merdeka itu pelajarannya pelajaran apa? Seputar game development sih kayak ada 2D artist, ada 3D artist, game programming, terus game design, product manager. Oke, berarti kurang lebih hampir sama lah ya. Betul ya? Iya, Sih. Oke. Ya, wes. Terus apa yang ini kalau di kelas ini ada berapa yang ikut ke sana? sebentar Pak, saya lihat surat rekomendasinya dulu. Oke. Jadi saya bisa tahu gitu siapa aja nanti.
Dan yang kau bilang itu 26 itu apa? 26 siswa yang totalnya ya. Itu semuanya akan 25, masuk Pak. di sini. 25. Oke, yang 25 itu yang full di sini atau sama yang on and off juga? Keseluruhan sih, Pak. Oke, itu keseluruhan. Jadi yang 25 keseluruhan. Nah, habis itu dari 25 itu nanti ada beberapa yang akan mengikuti itu ya, apa namanya tuh, kelas di apa Merdeka tadi? Kampus Merdeka, iya betul, Pak. Kampus Merdeka itu betul ya? Oke. Iya, Pak. Ada 11 orang dari kelas B, Pak. Dari kelas B, oke, 11 orang. Itu apa sih 6, kalau Pak. di Maaf, Pak. 6 orang. ya itu tadi masih kamu bilang 6, saya ingat Ah. itu. Makanya kamu bilang jadi 11 jadi nambah. Hmm. Mungkin 11 total kali yang kamu maksud ya. Nggak tahu deh, tapi nanti kalau misalnya ada 6 orang, ya saya mau tahu siapa-siapa aja, dan proyeknya mereka itu, yang mereka ikut itu apa gitu loh. Jadi mungkin saya bisa ngasih input ke mereka juga gitu loh, untuk penilaian atau apa membantu mereka untuk menyelesaikan lagi. Nah, tapi kalau misalnya on and off, itu yang saya nanti harus diskusin lagi ya sama Pak Dedi, yang dia maksud itu apa. Soalnya takutnya nanti ada yang berapa nilai nanti yang menurut saya itu masih kurang, apa menurut dia itu apa sih lebih bagus di mereka. Nah, itu saya belum tahu, jadi plus minus saya nggak tahu ya. Oke. Nggak apa-apa, itu udah lumayan cukup jelas ya, terima kasih banyak. Oke, hari pertama, ayo kasih lihat muka, mau lihat mana anak-anak ini. Kita udah ber-18, sisanya masih belum nongol ini. Oke, ada Ainun, Azmi, Bagus, Dafa. Masih. Masih. Zio kan? Oh, Sasha, kok lihat bisa Zio? Ayo. Oke, maaf ya. Haikal udah ada. Maaf. Ini siapa sih yang namanya Haikal? Siapa yang bintang? Mana saya agak lupa nih. Saya hadir, Pak. Bentar. Ada ya. Oke, siap-siap. Ada. Ada Jasmine, ada Lasaron, ada Mezura, ada Akbar, Faldi, Jawa juga masih ada nih. Apa kabar Jawa? Raffi ada, Rangga. Sehat, Pak. Ada yang baru nggak ya? Anak baru nggak? Yazid? Ada, Pak, ada. Yazid siapa Yazid? Ya ada Pak, dari semester kemarin. Kenapa? Itu kan baru kelihatan mukanya Ada. nih. Itu dia tuh baru kelihatan si ada si Asmi, ada Fatia. Kita pernah ketemu ya kemarin ya. Kok saya lupa nih muka-mukanya nih. Ayo. Ainun, Yazid, nah bagus. Rangga, ya masih keriting, ya oke. Lasaron yang mana nih? Aku lupa nih. Ayo, ingetin lagi. Lasaron, kamu panggilnya apa? Lasaron apa Wisnu? Halo, di itu dong, di unmute. Ini kayak baru pada bangun ya. Jam 10 baru pada bangun. Gimana nih? Makanya kepala tuh digundulin, jadi nggak kelihatan kamu udah mandi apa belum. Kayak saya. Dava, ya, Raffi, ada Faldi, Yasmin. Nah, udah kelihatan Jawa, ya, masih sama kayak kemarin, cuma kayak kamu agak gemukan ya. Gara-gara ini nih kayaknya, gara-gara COVID deh. Di rumah terus makan terus ya, sambil nonton terus ya. Oke, wes. Siap, sudah kelihatan semua. Oke.
Jadi gini, apa sih namanya? Kemarin itu yang saya emang agak saya kerasin sama kalian ya untuk pengerjaan tugas apa sih namanya tuh gambar bentuk karena emang arahannya itu memang akan ke situ gitu loh. Ya. Jadi dalam arti saya nggak akan cuman ngasih ke kalian tuh gambar bentuk simple gitu loh. Ini caranya ngarsir, ini garis lurus, ini garis melengkung. Itu saya males kayak gitu. Makanya apa? Lebih bagus saya gojlok aja kemarin gitu ya. Benar-benar saya ini walaupun hasilnya itu ya apa namanya? Mungkin ada sebagian dari kalian agak kaget ya. Saya emang kalau terus terang emang saya agak pelit gitu ya sama nilai. Karena pelitnya begini, dalam arti kalau misalnya saya pelit sama angka itu saya nggak ngeliat kalian itu sebagai siswa, tapi saya tuh ngeliat kalian itu sebagai profesional gitu ya. Bagaimana kerjaan kalian itu nanti bisa diterima di luaran gitu loh ya, dalam konsep, dalam apa namanya artwork ya dan segala macam gitu. Oke, nah jadi yang sekarang ini kita sudah lebih menjurus lagi. Jadi dalam arti bagaimana untuk mendesain karakter yang lebih efektif, yang lebih efisien gitu loh. Nah waktu apa semester lalu itu emang jaraknya tuh jauh banget ya, kalau bisa dibilang ya. Gapnya tuh jauh banget loh. Kita ada break, kalau nanti ada break berapa lama ya? Ada 3 bulan apa 4 bulan? Lebih kayaknya ya. Soalnya kan waktu Lebih, itu Pak. Januari. Lebih itu loh. Itu ngapain Lebih. aja kalian? Ada nggak kayak 4 bulan, latihan Pak, 4 atau bulan. 4 bulan Hampir kan? 4 bulan Pak. malah iya. Gara-gara Nah, bulan minggu kemarin 9. diundur lagi kan. Oh, Minggu kemarin kan nggak tes. jadi masuk. Nah itu makanya, jadi saya agak khawatir kalau saya misalnya langsung mulai dari waktu kita apa namanya akhirin ya, waktu kita final kan, kalau kita mulai dari situ kayaknya nanti agak kaget kalian. Mungkin nanti saya harus mulai dari ini lagi deh, dari pertengahan lah ya, paling nggak dasarnya udah tahu. Nah, jadi supaya kalian tuh bisa ngikutin lagi, supaya nggak terlalu kaget gitu ya. Maksud saya juga kaget tuh nggak cuma dari mentalnya aja ya, tapi dari tangan kamu gitu, bagaimana cara apa namanya lebih luwes gitu loh, kalau misalnya menggambar atau mengilustrasi atau misalnya membuat konsep lagi, oke? Pokoknya nanti kalau untuk semester ini kita akan mulai lagi itu dengan ini ya sketsa, pasti itu sketsa itu nggak akan hilang dari sekarang sampai tugas yang akhir gitu loh. UTS sama UAS benar tetap ya itu akan tetap berjalan gitu loh. Nah tapi yang saya mau itu adalah lebih membuat ke karakternya sendiri ya. Nah saya sih menginginkan kalian nanti sampai akhir semester ini itu ada membuat sekitar 4 sampai 5 karakter. Oke. Itu nanti akan jadi portfolio kalian, oke. Nah, untuk UTS itu nanti akan membuat secara manual. Ya. Dalam arti siap-siap dari sekarang kalian bisa tulis ini, saya mau kalian nanti membangun sebuah dari clay, benar-benar dari clay. Itu loh karakternya secara 3 dimensi supaya kalian bisa melihat karakter yang kalian bikin. Oke, nanti saya kasih referensi untuk itunya ya apa sih namanya tuh clay-nya ya, dan clay-nya itu ya harganya sih bervariasi ya, tapi ya saya maunya itu ya yang paling termurah dan yang paling terbagus gitu. Jadi dalam arti kayak gini, kalau misalnya kalian ngebikin dari clay itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Tahu aja kan clay ya, tahu kan ya clay apa sih? Kayak lilin mainan gitu bukan sih Pak? Tanah liat. Bukan, Pak. Tanah liat, Pak. Sebenarnya sih bukan tanah liat Plastisin, ya. Pak. Bukan. Polimer lah ya, pokoknya ya polimer lah. Nanti saya cek, nanti bisa kasih tahu referensinya lah. Tapi lilin sih ya, kalau bahasa kitanya tuh lilin, walaupun emang bukan lilin. Ya, jadi kayak ngebentuk gitu. Nah ini lilinnya itu tidak jangan yang terlalu lembek. Ya, anak-anak kalau siswa-siswa seumur kalian bilang katanya, oh saya maunya ini aja lah, nggak cuma murah, tapi ini enak bisa dibentuk. Betul ya, itu enak bisa dibentuk, tapi itu kalau jatuh langsung penyek lagi mukanya, jadi jelek lagi, langsung kerjaan kamu yang udah 5 jam itu langsung buyar gitu. Nah, saya nggak mau itu. Jadi ini yang materialnya benar-benar keras ya, yang nggak terlalu keras. Jadi ada yang kalau saya rekomendasikan ke kalian tuh dari medium ke hard ya. Medium itu yang masih bisa lah, yang hard itu yang kalau saya sih sukanya yang hard ya.
hard itu soalnya kalau udah dibentuk itu dia nggak begitu gampang untuk diutak-utik lagi gitu loh, ya. Nah, itu nanti maksud saya itu tuh untuk UTS ya. Nah, kalau pas dan nanti itu karakternya ya ada lah, nanti saya bikin, kita nanti akan melalui cara-caranya, bagaimana prosesnya membuatnya, mulainya tuh dari sketsa sampai akhirnya itu akan menjadi sebuah artwork gitu loh. Ya. Saya bisa kasih contoh sebentar ya, tunggu sebentar ya. Oke, ini ada salah contoh kerjaan punya siswa dari Trisakti ya, waktu semester lalu lah, dia buat saya. Dan ini kalau kalian bisa lihat, ini punya dia nih ya. Nah, tapi clay-nya itu tuh terlalu lembek ya. Dalam arti tuh lihatin tuh buntutnya tuh, yang harusnya buntutnya itu ke belakang begini, tuh kan, jadi patah dia tuh, masa begini. Nah, tuh tiba-tiba turun tuh, kalian bisa ngeliat nggak ya, turunnya pelan-pelan. Ya, jadi soalnya gampang banget, terlalu gampang gitu loh ya, jangan yang kayak gini. Jadi malahan saya suruh dia tuh fondasinya minta dibikin pakai kawat dulu gitu loh supaya lebih kuat ya. Tapi itu ini gampang banget dibentuk, diginiin tuh kan ya. Jadi gampang tuh, jatuh aja langsung penyek dia ya, tuh dia ya tuh. Yang tadinya harusnya begini dia jadi letoy, rasanya letoy. Oke, nah ini kalau kerjaan dia. Ada kalau dari saya ya, ini lebih firm, so ya. Dia jadi kalau misalnya mau ngedetilin apa kayak gimana itu lebih enak saya ngebikinnya juga, kan? Ini kalau misalnya jatuh itu masih kuat gitu loh, ketak gitu, nggak begitu berubah bentuk ya. Nah, tapi kita masih bisa fokus gitu loh ke bagaimana mendetilnya tuh bagian-bagiannya, misalnya bagian mata, ya, bagian mulut gitu kan, ya, itu lebih enak gitu loh. Dia nggak akan nggak akan cepat rusak, kecuali kalau misalnya ruangan kamu itu kayak apa sih namanya tuh, kayak oven gitu loh ya, yang panasnya setengah mati baru dia meleleh gitu. Tapi kan nggak mungkin lah, kamu pasti juga nggak akan tahan di ruangan itu. Nah, itu yang saya mau. Nanti materialnya seperti itu. Kalau warna, kalian bisa pilih warna grey atau kayak warna kulit tadi yang saya minta. Ya, itu buat nantinya. Tapi ya itu saya mau siapin buat kalian sekarang supaya kalian mungkin nanti bisa membeli dulu barangnya gitu loh. Itu satu, kalau nggak salah itu yang satu LB itu sekitar, ada yang dari 60 sampai ada yang sampai 70 ribuan lah ya, sekitar segituan ya, 60 sampai 70 ribuan. Itu udah cukup buat kalian tuh untuk satu semester gitu kan ya, buat beli clay. Oke. Itu yang untuk semester yang untuk UTS ya. Nah, untuk UAS, saya nanti minta kalian itu untuk membuat secara digital. Oke. Nah, ini dia. Jadi saya tahu ini banyak kelemahan ya, mungkin agak kaget juga buat kalian gitu loh untuk memulai sesuatu yang digital. Nanti itu sesuatu yang kita bisa diskusikan gitu loh untuk software ya. Kalau saya memang kebiasaan pakai software ZBrush, tapi
Nggak setiap dari kalian tuh bisa punya akses ke situ, gitu loh. Oke. Ada yang misalnya cuma pakai Maya gitu loh, Maya masih bisa, atau sesuatu yang lebih simpel lagi ya. Ada juga kalau nggak salah saya lupa tuh 3D apa gitu loh, Pak Sulis kemarin ngasih tahu sama saya, ini lumayan free nih, jadi bisa langsung di-upload aja di mana di komputer gitu loh. Jadi itu gratis gitu loh. Saya bilang oke. Nah tapi itu mungkin sesuatu yang bisa kita diskusikan nanti udah pas sudah UTS gitu ya. Asal konsepnya udah bagus, kalian bisa bikin render secara 3 dimensi digital gitu ya, dan kalian punya softwarenya, itu udah saya udah lebih happy gitu loh mengenai pembangunan atau proses untuk karakter yang kalian bisa presentasikan gitu. Oke. Sejauh ini kayak gimana? Masih ada pertanyaan nggak? Atau misalnya ya contoh dari semester yang lalu gitu yang kalian masih belum mengerti, yang mungkin saya bisa jawab sekarang, gimana? Mau tanya Pak, ini kan Ya, silakan. dari nama matkulnya itu kan desain karakter gitu. Untuk desain karakternya ini sendiri itu lebih ke realistis kah atau lebih ke fantasi atau yang lainnya gitu, atau bebas gitu Pak? Itu nanti ada beberapa versi, makanya saya nanti akan meminta untuk ngedesain ada 4-5 karakter yang saya minta bikin, dan itu sangat berbeda-beda ya. Nah makanya saya sebenarnya sih kepingin ngelihat keahlian kuat kalian itu di mana, soalnya setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang seperti yang kau bilang tadi ya, ada yang misalnya keahliannya nanti di realistis, ada yang keahliannya nanti di fantasy. Jadi saya harus tes semua, gitu. Ngerti nggak apa yang saya maksud? Pak, jadi lebih ini. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar Akbar ya. Iya ya, kenapa? Jadi lebih ke ini apa? Misalkan kita kan nggak tahu nih potensi dari setiap mahasiswa itu lebih jagonya ke arah mana gitu. Nah mungkin dari Bapak tuh bermaksud supaya untuk menonjolkan salah satu misalkan salah satu dari jenis karakter yang bisa dibikin dari mahasiswa itu mungkin ya. Betul. Setiap dari kalian itu pasti punya keahlian masing-masing ya yang lebih menonjol dan saya nggak pernah ngelihat ada ini yang ini jago banget nih, yang ini nggak begitu jago, nggak. Pasti kalau dibilang nggak begitu jago, pasti ada keahliannya gitu yang kita nggak tahu gitu loh ya. Ya itu aja, sama aja sih kayak ngomong karakter yang dari Studio Ghibli sama karakter dari DC ya. DC itu kayak karakter Batman gitu loh ya. Kita ngelihat karakter Batman punyanya siapa sih, Bob Kane sih yang ngebuat ya. Sorry, Bob Kane yang ngebuat kok saya nggak bisa sih namanya salah satu artisnya. Bingung saya nih. Ada nanti lah pokoknya, tapi kebiasaan kalau feel-nya itu kan lebih mengerikan gitu, lebih dark Batman ya. Tim Burton Pak. Kalau Tim Burton itu dia tuh ininya bukan artis ya, dia tuh sebagai direktur dia beda. Tapi stylenya saya ngerti apa yang maksud. Ya oke, bisa kita ambil lah stylenya dia ya, stylenya Tim Burton sama stylenya Ghibli ya. Itu kalau misalnya dari cerita hampir sama lah. Ya, hampir sama ya, fantasy itu dan karakter yang mereka pakai itu kadang-kadang itu masih sama, tapi feel-nya itu berbeda gitu loh. Dalam arti yang satunya itu lebih ke arah ya itu anime style ya, lebih simple, terus garisnya, stroke-nya itu lebih curve-nya itu tidak begitu kompleks. Dan kalau kita ngelihat Tim Burton itu kan lebih stroke-nya itu lebih, kalau menurut saya sih itu lebih horor ya. Jadi mungkin itu dari pandangan saya sendiri gitu loh. Tapi kalau kita ngeliat, kita bisa setuju itu stylenya tuh berbeda gitu loh. Itu yang saya maksud. Oke. Nah, yang saya mau dari kalian itu yaitu kemungkinan dari kalian itu ada bisa menggambar lebih realistik, atau ada bagian dari kalian bilang, aduh saya nggak ngerti ini realistik ini nggak begitu buat saya, tapi saya kepingin menceritakan dari
mungkin apa dari sisi apa namanya tuh personality-nya gitu loh, daripada bentuk ototnya apa gimana gitu loh. Oke. Itu yang saya maksud. Ya. Lumayan cukup ngerti apa yang saya maksud ya. Udah cukup? Oke. Akbar tadi mau nanya apa? Akbar, tadi kamu kayak mau nanya sesuatu juga tuh. Pak, mengerti Pak. Oke, ya wes. Nah, kayak gitu ya. Nah, tapi itu sekarang makanya banyak kita referensi, dan saya mau kalian itu untuk membuat banyak karakter gitu. Untuk hari ini, langsung dikasih PR. Oke. Nah, ini langsung nih. Jadi, saya justru malah kepingin ada ini, kalian tahu ini nggak apa? Pacific Rim. Pernah nonton nggak? Pernah. Kaiju. Kaiju ya, benar ya, kaiju ya. Jadi itu si Guillermo del Toro apa namanya lah, saya lupa itu. Dia kan orang Hispanic ya. Dia tuh bahasa Inggrisnya ngaco banget sih, tapi genius tuh orang. Kalau kita ngelihat monster-monster yang dia bikin, itu lumayan ada karakteristik tersendiri ya. Dan dia bilang begini waktu ngebikin Pacific Rim. Dia bilang katanya, saya mau ngebikin kaiju-kaijunya itu seakan-akan kalau ada bisa manusia yang masuk di dalamnya. Ngerti nggak apa yang saya maksud? Jadi orang itu bisa masuk ke dalam kaiju itu, jadi bisa gerak-gerakin badannya. Soalnya gini, dia tuh ngelihat kaiju-kaiju itu tuh sebagai monster-monster yang waktu ada di zaman-zaman film kayak Ultraman gitu loh. Terus kayak film apa sih namanya tuh Google Five kan, nggak tahu ya, ada yang nggak tahu Google Five? Nggak tahu ya? Ada Pak. Kayak Ya, Godzilla juga masuk kan Pak. Ya betul, kayak Godzilla gitu kan manusia bisa masuk gitu kan, orang itu bisa masuk ke dalamnya, itu peraturan dia gitu loh. Ya. Tapi apa yang saya suka itu adalah keunikan style dia sih kalau ngebikin monster itu kayak gimana. Jadi kalau kalian misalnya ngelihat kayak film apa sih yang lagi yang dia bikin tuh ini Hellboy, pernah nonton nggak Hellboy? Tapi Hellboy yang ke-1 yang kedua ya, pas yang terakhir tuh Hellboy jelek banget ya, saya kecewa banget sama filmnya. Tapi Hellboy yang pertama, yang kedua itu lumayan keren itu ya. Jadi monster-monsternya itu dia yang bikin juga. Terus ada lagi satu lagi itu yang klasik yang dia punya ya, waktu saya masih kuliah tuh, saya waktu itu nonton itu namanya Pan's Labyrinth. Itu bagus juga. Itu kayak itulah cerita novel ya, buat ya, cerita novel anak-anak tapi dibikin menyeramkan sama dia. Dia tuh jago banget kalau bikin cerita yang simple itu dijadikan lebih seram gitu loh. Nah, yang saya mau dari kalian itu adalah untuk mencari mencari monster, nggak cari monster asli nggak. Maksud saya itu mencari monster ya dalam apa sih namanya tuh di film apa aja ya, monster kayak di film apa aja, di anime juga nggak apa-apa ya. Atau misalnya kalau di film di film teater itu juga nggak apa-apa ya. Yang dari tahun jebot sampai sekarang saya nggak peduli ya kapan. Mungkin kalau maunya saya mau yang ini Pak King Kong ya udah aja soalnya gitu loh ya. Nah, terus kalau pas kalian sudah mendapatkan karakter tersebut, saya mau kalian itu untuk membuat presentasi ya, diceritakan siapa karakter itu gitu loh. Nanti minggu depan saya nanti mau kalian itu untuk presentasi satu persatu ya, memberitahukan siapa sih monster ini ya, dari tahun berapa, bagaimana cara mereka dibikinnya, inspirasinya tuh dari mana, ngerti? Ngerti Pak. Oke. Nah itu satu ya, itu satu. Nah sehabis itu saya mau kalian bikin versi kalian dari monster yang kalian dapatkan. Bagaimana kalian bisa ngebuat monster itu tuh lebih menarik, gitu loh. Oke? Tidak usah berwarna, ya. Saya cuma mau ngeliat konsep aja yang kalian bikin dari pensil, ya, kayak pensil atau marker gitu loh, ya, digambar. Saya mau lihat aja gitu loh, versi kalian itu seperti apa. Oke? Tidak usah
berbentuk PDF ya. Saya misalnya kalian bisa share screen lewat PDF nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau sketsa, mau kalian lihat gambar, langsung bisa ada gambarnya, kalian lihat ini versi saya, silakan aja. Oke. Nah, tapi ini saya mau lihat malam ini, saya mau kalian nge-email saya ya monsternya dulu, gitu, monsternya dulu. Baru nanti cari tahu. Pokoknya saya nggak peduli sejarahnya dulu ya. Pokoknya kamu udah dapat. Ini Pak, saya mau yang ini. Oke, saya udah tahu gitu loh. Kamu yang mana, ya. Nah, baru nanti kalian bikin versi kalian sendiri. Oke? Ngerti nggak? Ada yang mau bertanya? Mau tanya Pak, jadi kita ngirim ke emailnya tuh monster pilihan kita kan Pak, bukan Betul, yang versi ya. kitanya. Oke. Bukan. Itu kan masih lama ya, itu masih susah ya. Masih jauh. Iya, benar-benar. Terus itu buat subjeknya gimana Pak? Buat di email? Apanya? Bilang aja ini Referensi gitu Pak. Bukan referensi ya. Apa sih presentasi monster aja bilang. Presentasi monster, oke. Monster presentasi. Presentasi monster lah ya. Oke. Oke, sip. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Saya Pak. Ya, silakan. Ini nanti ngirimnya tuh gimana Pak, maksudnya? Apakah digambar gitu, misalkan ini inspirasi deh, monster yang saya pengen tuh kayak gini, atau cuman namanya atau gimana gitu Pak? Gambarnya aja. Ya, gambarnya aja, kamu bilang aja ini misalnya mau monster Godzilla gitu ya. Pak, saya mau ini Pak, yang Godzilla ya gitu loh. Asal ada gambarnya aja dulu gitu loh. Oke, itu yang dikirim buat di email hari ini. Berarti gambar contohnya gitu ya Pak ya? Gambar contoh dan namanya ya. Oh ya, oke, siap. Terima kasih Pak. Oke. Yuk. Ada lagi yang mau nanya? Mau tanya lagi Pak? Silakan. Mau Akbar dulu Pak. Kasihan si Akbar. Belum katanya kamu. Nama Akbar. Ini Pak, kalau misalnya kayak tadi kan Bapak nyontoin kayak Hellboy gitu segala macam. Kalau kita ngambil dari sejenisnya Disney kayak Monster Inc itu kan dia emang karakternya banyak di sana gitu kan. Iya Kayak sih. Iya. Ya kenapa enggak? Oh, nggak masalah. Itu lumayan kocak sih. Nggak masalah. Asal dia jadi gini, yang saya mau lihat itu adalah yang non human ya. Yang pokoknya apa aja yang tidak ada hubungannya sama manusia gitu loh. Bentuk-bentukannya tuh ya misalnya ya, kalau manusia kan kita tahu ada satu kepala, ada dua mata, ada dua tangan, dua kaki gitu kan ya. Itu normal lah ya. Ya, kalau monster itu apa ya, mereka ya kayak punya buntut, punya sayap ya kan. Kepalanya ada 3 ya kan. Nah, itulah. Itu pokoknya ada sesuatu yang agak berbeda. Kayak di Monster Inc kan matanya itu ada di perut ya kan? Matanya ada di perut ya kan. Terus ada lagi yang punya tanduk ya. Itu kan lumayan menarik gitu loh. Jadi itu bukan hitungannya kan kayak non human ya kan, bukan manusia dia. Oke? Ngerti Akbar ya? Oke, Pak. Akbar. Oke, sip. Ayo. Ada lagi mau nanya? Pak mau tanya. Ya, Asmin dulu. Oke. Berarti kalau monsternya itu dia setengah monster setengah manusia, kayak sekelas jenis ras demi human gitu? Oh, nggak apa-apa ya. Dia masih klasifikasi sebagai ini kan, non human ya kan, dia kan bukan manusia full. Jadi kayak siluman ya. Iya, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Yo. Saya mau tanya Pak. Ya, untuk kenapa? Kriteria PowerPoint-nya itu harus ada apa aja gitu di dalam PowerPoint? Oke, nah jadi yang saya mau tahu pasti yang siapa yang ngebikin ya, itu pasti itu siapa yang ngebikin ya. Terus bagaimana inspirasi mereka membuat karakter ini? Bagaimana kok pasti ada lah mereka dapat inspirasi dari mana? Kayak misalnya ada yang tahu Terminator nggak? Terminator. Tahu. Yang tengkorak besi. Itu si James Cameron itu dapat inspirasinya tuh waktu dia lagi ke tempatnya di Italia itu yang di Rome, itu ada tempat gladiator kan. Gladiator kamu tahu kan, itu di Colosseum namanya. Colosseum ya. Dia ke situ dan terus tiba-tiba dia ngelihat nggak tahu apa, dia bilang katanya ngelihat ada sesuatu yang kayak kinclong gitu, dia kira itu tengkorak
gitu, taunya bukan. Dia nggak tahu di kepala aja dia bilang, apa sih sel-sel, taunya ya kayak semacam besi aja gitu kan. Oh, dia kira itu benar-benar kayak tengkorak. Itu dia dapat inspirasinya dari situ. Oh, kenapa nggak kalau dibikin tengkorak tapi itu ya aluminium ya gitu, jadi kayak besi kan keren. Kenapa enggak? Nah, itulah. Jadi inspirasinya tuh pasti ada. Setiap monster yang dibuat tuh pasti ada inspirasinya. Ya itu, nah, terus juga background-nya ya, mengenai monster tersebut gitu. Background-nya dalam arti namanya siapa, apa namanya tuh di film apa, dan dia mungkin matinya kenapa, matinya konyol mungkin kita nggak tahu ya. Apa masih hidup ya nggak tahu lah ceritanya di filmnya, terus dari film apa itu pasti ada gitu loh ya. Oke? Cukup ya? Ngerti itu? Oke. Ada lagi mau nanya? Udah cukup ngerti? Oke, mantap nih. Paling ini Pak, kalau misalkan kita udah bikin PPT-nya nih, misalkan menurut Bapak ada yang kurang gitu, kita boleh minta review dari Bapaknya dulu nggak sih gitu? Takutnya Ya, ada yang boleh, kurang kenapa gitu. enggak? Oh, boleh? Ya, Oke, pasti. boleh, kenapa enggak? Ya. Makanya kalau yang kayak saya bilang, mandatory malam ini yaitu untuk membuat apa sih namanya tuh, mengetahui siapa yang mau kalian review gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam jangka waktu dari sekarang sampai minggu depan itu kalian mungkin ada yang minta, oh Pak ini kayak gimana menurut Bapak gitu loh. Kayak misalnya masih, oh ini udah cukup, oke. Kalau misalnya masih ada yang kurang nanti saya adjust gitu ya, baru presentasi gitu. Oke. Oke, Pak, siap. Oke. Oh ya, ada lagi yang saya mau tambah ini ya, tapi ini untuk nggak cuma dari project awal ya, saya maksud itu untuk keseluruhan ya. Jadi gini, saya sering itu mendapatkan bukan komen ya, mungkin ada request dari siswa yang kalau misalnya mereka itu menanyakan kalau bisa nilainya itu diperbaiki ya. Oke, jadi gini, bukannya saya punya kadang-kadang saya emang saya suka firm gitu ya, angkanya tuh di sini gitu apa kayak gimana. Tapi kalau misalnya kalian